Saudara, kita lanjutkan Kompas Pagi bersama saya Rahma Piliang. Hingga Oktober 2025, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara mencapai 2,02% dari PDB, yakni sebesar 479,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan menyebut defisit tersebut masih dalam batas aman dan terkendali. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang defisit anggaran APBN masih dalam batas aman dan terkendali dan diklaim jauh lebih rendah dibanding target outlook APBN sebesar 2,78% dari PDB. Sementara dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga Oktober 2025 mencapai 2.113 triliun atau setara dengan 73,7% dari target penerimaan tahun ini. Dalam belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78% PDB untuk saat ini. Mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menjadi pembicara di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelijen ekonomi. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan perjalanan transformasi ekonomi Indonesia selama 1 dekade. Pembangunan infrastruktur fisik dan digital menjadi fondasi utama pertumbuhan. Jokowi menjelaskan, pembangunan infrastruktur mendorong bisnis dan startup tumbuh lebih cepat serta membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. And Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important before moving into the intelligent economy. Di sela kegiatannya di Singapura, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya berbincang sembari menikmati sarapan. Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Raffles Singapura. Joko Widodo terlihat disambut oleh Lee Hsien Loong. Keduanya bertemu di sela agenda Jokowi menghadiri forum Bloomberg New Economy. Lewat akun Instagramnya, Jokowi mengatakan, ngobrol santai bersama sahabat lama, senior minister Lee Hsien Loong. Dari tawaringan mengenang masa lalu bersama, hingga gagasan besar tentang masa depan Indonesia-Singapura. Dalam Bloomberg New Economy Forum di Singapura ini, Jokowi juga bertemu dengan sejumlah tokoh dunia, di antaranya mantan Perdana Menteri Britania Raya Rishi Sunak, salah satu wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, dan pemilik Bloomberg Michael Bloomberg. Pengamat politik Adi Praitno menilai, kehadiran Jokowi di salah satu forum ekonomi dunia ini menegaskan daya tarik Jokowi sebagai mantan presiden di mata dunia masih diperhitungkan. Harus diakui dengan posisi sebagai Dewan Penasehat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden, tapi dengan adanya posisi ini maka Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Joko Widodo menjadi salah satu pembicara di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. We introduce regulations that encourage local businesses and startups to grow. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan
Transformasi digital dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelijen ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara anggota Balik DPR yang juga Waketum Partai Demokrat Beni Kaharman menyinggung tudingan ijazah palsu. Beni memuji Hakim MK Arsul Sani yang berani tunjukkan ijazahnya usai dituduh gunakan ijazah palsu. Momen ini terjadi saat Balik DPR menggelar rapat bersama Kemendikdasmen dan Kemenak yang membahas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Guru dan Dosen di Gedung Parlemen pada Rabu lalu. Beni memuji Hakim MK Arsul Sani yang berani tunjukkan ijazah usai dituduh gunakan ijazah palsu. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Menanggapi sindiran Beni Kaharman dalam rapat Balik DPR, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan membantah jika Waketum Demokrat Beni Kaharman secara langsung menyindir Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Menurut Syarif, pernyataan Beni merupakan bentuk fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR dari fraksi Demokrat. Ia meyakini Beni tengah memberi contoh penyelesaian isu yang berkembang di masyarakat. Ia pun tak mempermasalahkan jika spekulasi yang muncul dari pernyataan Beni. Sebagai kader Partai Demokrat yang berada di legislatif, apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat. Secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat, dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan.